bagaimana perkuliahan offline-nya? Bagaimana proses pembelajaran praktikum berlangsung? Apakah ditunda atau ditiadakan? Jika ditunda, akan ditunda hingga kapan? Apa alasan D4 Perkeretaapian dibentuk dan bagaimana proses singkatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TKA di seluruh Indonesia, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan Hima TKA dan bersama saya Dewi Izati Ramadhani. Sesuai topik kita kali ini, kita akan membahas sesuai judul di bawah ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe video ini, nyalakan lonceng notification kalian agar kalian tahu informasi terbaru dari Hima TKA. Kali ini kita istimewa bertemu dengan Kaprodi atau Koordinator Program Studi D4 Perkeretaapian, yaitu Pak Indarto Yona STMT. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar Bapak hari ini? Baik, masih sehat, alhamdulillah. Oke, baik Pak. Jadi kita sudah mengumpulkan semua question dari Sobat TKA waktu lalu di Instagram. Dan sangat banyak sekali yang ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mereka kepokan gitu ke Bapak. Bisa kita mulai hari ini Pak? Boleh. Oke. Langsung saja ya Pak. Yang pertama dari Ahmad Muharam 45. Apa alasan D4 Perkeretaapian dibentuk dan bagaimana proses singkatnya? Diploma 4 Perkeretaapian dibentuk tahun 2018, didirikan tahun 2018 karena kita mendapatkan mandat. Dapat mandat dari waktu itu Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, jadi masih Kemenristek-Dikti. Jadi pada saat itu kita diberi mandat oleh Bapak Menteri untuk mendirikan Diploma 4 Perkeretaapian. Dan karena dari dulu memang sejak sejarah awalnya kita memang sudah punya sedikit ada sejarah terhadap bahwa kita mendirikan politeknik itu harus mendukung industri yang ada di seputar politeknik tersebut. Nah, paling dekat dengan kita kan industri kereta api. Iya. Oleh karena itu penunjukan mandat dari Kemenristek-Dikti, kemudian kita langsung apresiasi, langsung kita terima dan berdirilah Diploma 4 Perkeretaapian. Baik. Ada kesulitan nggak Pak selama mendirikan hal tersebut? Kesulitannya pertama jelas pada saat kita harus merancang kurikulum. Baik. Nah, karena pada saat itu kita tidak punya teman sejawat. Jadi kita tidak punya teman sejawat yang sama-sama program studi Diploma 4 Perkeretaapian. Dan kebetulan Diploma 4 Perkeretaapian Politeknik Negeri Madiun itu lebih dekat ke industri kereta apinya. PT Inka ya Pak? Nah, kalau di sini PT Inka. Jadi kita bergerak di manufakturnya. Nah, oleh karena itu tantangan pertama adalah membuat sebuah kurikulum untuk prodi ini. Dan akhirnya satu yang kita lakukan, kita coba untuk koordinasi dengan PT Inka untuk mengetahui dalam waktu singkat waktu itu, karena pada awalnya kita pikir setelah penunjukan kita nunggu waktu 1 tahun atau 6 bulan lah, kita nggak akan terima mahasiswa dulu. Tapi ternyata begitu penunjukan, karena itu masih musim penerimaan mahasiswa baru, akhirnya ya harus terima dan kita harus siap. Harus siap. Nah, dalam waktu singkat kita harus menyiapkan kurikulum. Oke. Kita koordinasi dengan stakeholder kita yaitu PT Inka. Kemudian kita mencoba untuk melihat program studi yang searah. Jadi di manufaktur, program studinya ada di manufaktur, desain, kemudian juga sesuai dengan karakter pekerjaan di industri kereta api, yaitu adalah mereka memproduksi itu bukan mass product, tapi kan istilahnya kalau ada pesanan maka dibuat. Iya. Nah, oleh karena itu kita mencoba untuk mencari program studi yang sama seperti itu. Akhirnya ketemu adalah program studi yang terkait dengan perkapalan dan alat berat. Kebetulan juga fisiknya juga gede-gede kan, karena kereta api juga gede-gede. Nah, akhirnya kita lihat, kemudian kita adopsi, kita coba pelajari, kemudian kita atur ulang kurikulumnya. Nah, itu tantangan pertama.
Tantangan kedua waktu itu di tahun 2018 adalah dalam waktu sekitar 1 bulan kita harus mempersiapkan prosedur penerimaan mahasiswa baru. Nah, kebetulan staf tim PAK kami sudah sangat-sangat siap untuk prosedur seperti itu, ya akhirnya bisa. Terus kemudian tantangan berikutnya yang harus kami selesaikan adalah mempersiapkan sarana dan prasarana yang sampai hari ini belum tuntas. Nah, karena kita lihat aja ini tahun 2018 kita berdiri, kemudian 2019, ini 2020. Dan pasti cukup banyak alat-alat juga Pak yang harus Iya. Sesuai dengan tuntutan kurikulumnya, maka kita harus menyiapkan alat-alat itu. Dan ini badannya berkejaran. Nah, oleh karena itu juga butuh dana besar. Nah, kalau yang satu itu dana itu nanti di sini kita sudah ada sendiri yang mengurusi untuk menyarikan dana. Nah, itu saya tidak bisa menjawab kalau itu bagaimana cara pemenuhannya. Yang pasti insya Allah tahun ini ada banyak sekali alat-alat yang datang untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, tantangan berikutnya tantangan berikutnya adalah COVID ini. Iya, betul sekali. Tantangan terkini ya COVID ini. Kita terbatasi oleh pandemi ini. Semoga cepat selesai. Nah, itu doa kita bersama agar cepat selesai. Ini kalau kita lihat setting kita saat ini, kita ada di lab, dan lab ini sekarang sepi sekali. Tidak seperti biasanya ada aktivitas sampai malam. Dan ini sekarang sepi. Nah, kita berharap nanti COVID ini segera bisa ada obat dan vaksinnya, nanti kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Itu tantangan terkini. Untuk masa depan tantangannya adalah alumni, lulusan. Saya nanti harus punya PR ini, gitu. Terutama angkatan pertama nanti ini mau kita, kalau dalam bahasa industri ini hasilnya mau saya kemanakan. Iya, betul sekali. Ini akan jadi PR buat saya. Nanti kita akan bahas ke pertanyaan berikutnya. Ya, oke. Yang kedua dari Jihan ZN _, apa yang dipelajari untuk prodi D4 perkereta-apian ini? Yang kita pelajari di program studi Diploma 4 perkereta-apian, kelihatan ini harusnya ada mahasiswa deh yang jawab di sini. Kalau saya jawab ya baik kurikulum. Ini harusnya pertanyaan bukan hanya kepada KPS-nya, bukan pada program kita, juga mahasiswa yang karena merasakan selama ini kurikulum mahasiswa kan. Oke, secara general aja intinya. Merupakan pernikahan antara mechanical engineering dan elektronik atau electrical ya. Karena di electrical ada, elektronik juga ada, kontrol juga ada. Jadi mungkin mechanical, electric engineering, control engineering. Kemudian yang terakhir manufacture engineering. Jadi satu menjadi sebuah kurikulum. Luar biasa ya Pak, semua menjadi satu. Semua jadi satu. Jadi kadang-kadang saya juga ada sedikit kekhawatiran terhadap para mahasiswa yang menjalani kurikulum ini, karena saya selalu dapat komentar. Iya. Pak, ini apa enggak terlalu berat kurikulum anak-anak? Ya saya merasakan itu. Ya oke lah, nggak apa-apa, biar aja dijalani dulu sama anak-anak, karena kita baru jadi program studi. Satu saat nanti kalau kita berdua jadi jurusan, nanti kan dipecah-pecah lagi. Betul sekali. Nah, itu kan mimpi jauh. Iya, betul. Jadi itu ya, jadi yang kita pelajari gabungan antara itu. Kemudian kalau kerja seperti apa, apakah banyak kerja otaknya, apakah kerja banyak fisiknya. Imbang lah. Imbang. Jadi ada kerja fisik, ada kerja otak, mikir. Semuanya harus, nanti kalau jadi mahasiswa sini ya harus siap itu. Buat Sobat TKA silakan komen di bawah apakah kalian merasa keberatan menjadi mahasiswa TKA. Silakan komen di bawah. Dari Jade Salsabila, kapan kuliah masuk? Bagaimana perkuliahan offline-nya? Kuliah masuk ini nanti sebenarnya, ini barusan tadi saya ada rapat akademik, sebenarnya diputuskan kita mulai tanggal 31 Agustus minggu depan ini ya, kalau dihitung dari hari ini. Tapi pasti akan ada banyak lagi persiapan. Nah, yang pasti kita sudah dikasih
waktu mulai start tanggal 31 Agustus. Offline-nya yang perkembangan terkini adalah nanti di paruh pertama semester, tadi 2 bulan, ini adalah mata kuliah teori. Mata kuliah teori nanti kita habiskan di sana. Paruh kedua, baru mata kuliah praktek. Nah, untuk yang offline, jelas yang mata kuliah teori ini jelas offline. Jelas offline. Online, daring. Jadi yang mata kuliah teori ini jelas daring, online. Sistem blok. Nah, kalau tadi di rapat bilangnya bukan blok murid tapi semi blok. Semi blok. Semi blok. Karena hanya memisahkan antara teori dengan praktek. Nah, ini seperti itu. Dan nanti di paruh kedua nanti praktek ini juga sebenarnya nanti dipertimbangkan. Apa bisa dikerjakan secara online atau tidak. Contoh sekarang mungkin masih ingat dengan mata kuliah menggambar teknik. Iya, betul sekali. Bisa nggak dibikin online kira-kira? Nggak bisa. Yakin nggak bisa? Bisa, tapi mungkin kurang memahami dan kurang, pasti seperti ada salahnya, jadi kayak kita kurang sharing, kurang pasti yakin. Lebih, ya, kurang yakin. Bisa kita online kan? Ya, nanti pada saat konsultasi seperti itu via online, tapi tugas selalu meluncur. Nah, iya betul, pasti menumpuk. Itu. Nah, kemudian referensi, buku-buku referensi dilemparkan dulu ke mahasiswa, ya kan? Baca bab sekian sampai sekian, kemudian coba ikuti duplikasi gambarnya, nanti baru. Nah, itu yang kita rencanakan seperti itu. Tapi kalau tidak bisa secara online, praktikumnya benar-benar nggak bisa ya, mau nggak mau harus online dan offline. Dan offline ini menjadi tantangan terbesar untuk kami saat ini. Nanti walaupun masih kira-kira 2 bulan lagi, tapi kami harus mempersiapkan banyak, karena ada banyak sekali aturan yang harus kami lakukan. Seperti satu, kapasitas ruangan hanya tinggal separuh. Kalau ruangan ini lebar, saya berani masukkan satu kelas yang isi 20-24 karena masih bisa space untuk physical distancing. Tapi kalau ruangannya sempit, iya betul. Mungkin hanya tinggal sepertiga. Saja. Sepertilah komputer TKA. Nah, itu akhirnya hanya tinggal separuh itu nanti. Betul. Nah, dan kita tadi juga diberi briefing untuk mengurangi pada saat seperti itu mengurangi jam mengajar. Baik itu online maupun offline. Jadi adegan online gitu jangan, kalau memang waktunya 50 menit 1 jam, jangan online 50 menit. Cukup 20 sampai 30 menit. Nah, kemudian yang offline juga sama. Kita nggak akan lagi 6 jam kuliah gitu ya. Mungkin kita kurangi jadi hanya 3 jam. Setengah. Nah, setengah-setengah nanti mungkin gantian. Nah, cuma ya memang ini tantangan pada mahasiswa. Tantangan pada kami kan mempersiapkan. Iya. Tantangan ke mahasiswa ini menjalani. Yang semoga nanti Anda istilahnya bisa, orang sekarang mengatakan mendapatkan hidayah gitu ya. Iya betul sekali. Semoga nanti terbuka hatinya bahwa posisi belajar mahasiswa sekarang sementara waktu harus berubah. Satu, harus mau literasinya harus kuat. Kemarin juga sebenarnya harus literasi, tapi ini harus lebih kuat lagi. Harus benar-benar mau baca. Nah, itu yang pasti. Karena nanti jangan sampai benar-benar nanti pada saat ketemu dosen untuk online, entah lewat WA atau apapun, ternyata Anda tidak siap apapun untuk diskusi dengan dosen, kan buang paket data. Nah, ini mohon mahasiswa ini sadarlah bahwa tantangan kalian untuk belajar ini juga meningkat. Tapi jangan aja dipikir terus dosen terus enak dewe, enggak. Kita juga membuat skenario Anda belajar ini juga pusing. Iya. itu untuk kondisi COVID sekarang ya. Bisa kita lanjut, Pak? Oke, untuk berikutnya dari Aditama_Radiva. Bagaimana proses pembelajaran praktikum berlangsung? Apakah ditunda atau ditiadakan? Jika ditunda, akan ditunda hingga kapan? Nah, tadi kita sudah membahas di mana sistem perkuliahan kita dari 2 bulan pertama akan teori, 2 bulan berikutnya akan praktek. Jadi kita akan mengikuti bagaimana nanti perkembangan ke depannya. Iya, betul. Akan ada jadwal, jangan lupa. Nanti tetap stay in touch dengan dosen pembimbing akademik, dengan teman-teman yang lain. Ada kan punya WA group. Iya, nah, itu nanti akan ada jadwal. Jadi Anda nanti akan diberikan jadwal. Pertama yang online. Jadi tidak terus dalam 2 bulan ini 16 kali pertemuan gitu terus sak penaknya DW, itu enggak.
tapi ada jadwal. Tapi nanti kalau dosen nanti menghendaki ada perubahan mungkin kalau gini paling gampang. Kalau kita padatkan seperti itu berarti seminggu itu paling tidak ada ketemu 2 kali dengan dosen. Ya kan? Iya. Nah, mungkin dosennya pengen ya bisa nggak saya minta seminggu ini langsung selesai. Iya, terkadang Ya kan? bisa begitu Nah, ya. Ya nanti Anda tinggal dengan dosen bagaimana mengkoordinasikannya. Tapi yang pasti kita sudah ngasih jadwal seminggu hanya 2 kali ya kan. Nah, nanti kalau ternyata itu sebenarnya minimal 2 kali. Jangan sampai kurang dari itu. Iya, betul. Nah, Oke, itu. Berikutnya dari Hamtaro_24. Seberapa besar peluang bergabung dengan TKA? Seberapa besar peluang bergabung? Untuk mahasiswa baru. Calon mungkin? mahasiswa. Ya, calon mahasiswa baru. Seberapa besar? Nah, ini harusnya juga bukan tanyakan ke saya ini. Harusnya ke mahasiswa yang sudah masuk. Bagaimana mereka dulu bisa masuk? Apa yang mereka persiapkan? Tentunya kalau dari latar belakang lulusan dari mana, jelas kita sementara ini baru membuka lulusan untuk yang dari IPA. Iya. Atau SMA ya kan? Iya, IPA. Dari IPA punya peluang besar untuk masuk. Kemudian dari SMK, terutama adalah SMK yang berlatar belakang teknik yang arahnya ke mechanical engineering, teknik mesin, atau ke electrical, Listrik. listrik. Ya, Itu kelihatannya sementara itu. Kalau kita lihat dari syarat-syarat pendaftaran, itu sebenarnya kita membuka banyak untuk SMK itu kan ada banyak sekali jurusan ya. Iya, betul sekali. Nah, kita coba untuk yang spesifik ke teknik. Jadi mohon maaf untuk yang jauh dari teknik sementara kita belum membuka slot Peluang. gitu, peluang. Iya. Karena kasihan nanti Tertekan. 180 derajat Iya, harus betul. mulai dari nol lagi belajarnya. Nah, jadi seperti itu. Peluangnya silahkan mungkin komen aja mahasiswa yang sudah masuk kemarin menyiapkan apa aja.